Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai untuk room B, uji kompetensi 1 turunan trigonometri ya. Ya, jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Soal nomor 1, turunan pertama fungsi f. Oke ya, saya punya fx sama dengan 6 sin 3x min 7 ditambah dengan 2 cos 2x plus 9. Untuk poin A ditanya adalah turunan pertama f aksen x 6 kita biarkan saja karena konstanta. Sin turunannya itu adalah cos apa? Cos 3x min 7. Lalu 3x min 7 kita turunkan adalah 3. Hanya 3x yang bisa diturunkan ya. Selanjutnya 2 kita biarkan saja karena konstanta. Cos turunannya itu adalah min sin. Min sin apa? Min sin 2x plus 9. 2x plus 9 kita turunkan adalah 2. Ini yang kita bisa turunkan. Oke ya, 6 dikalikan 3 itu adalah 18. 18 cos 3x min 7 plus sama min itu jadi min. 2 kalikan 2 itu adalah 4 sin 2x plus 9. Ya, kita masuk ya ke poin B. Turunan kedua, ditanya turunan keduanya ya dek, maka kita turunkan lagi. Dari mana? Dari ini, turunan pertama. 18 kita biarkan saja karena konstanta. Cos turunannya itu adalah min sin 3x min 7. 3x min 7 diturunkan menjadi 3. Min 4 kita biarkan karena konstanta. Sin turunannya itu adalah cos 2x plus 9. 2x plus 9 diturunkan menjadi 2. 18 kalikan 3 itu berapa ya dek? 54 ya. 54 kalikan negatif 54 sin 3x min 7 min 4 kalikan 2 itu min 8 min 8 cos 2x plus 9. Ya, inilah jawabannya. Next kita masuk ke soal nomor 2. Turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Ya, ini bentuknya yang kayak gini ya dek. Jika saya punya fx itu bentuknya adalah u per v, maka nanti f aksen x itu turunannya adalah u aksen v dikurangi uv aksen dibagi dengan v kuadrat. Ya, saya punya gx sama dengan sin x dibagi dengan sin x ditambah dengan cos x. Nah, maka nanti G aksen X itu adalah U aksen, ya, U-nya itu adalah sin X, V-nya adalah ini. Sin diturunkan menjadi cos, U aksen V, V-nya itu adalah sin X ditambah cos X, dikurangi U, U-nya itu adalah sin X, dikali dengan V aksen, sin turunannya itu adalah cos, cos turunannya adalah min sin. Nah, dibagi dengan V kuadrat. Sin X ditambah dengan cos X kuadrat. Oke, cos dikalikan sin itu adalah sin cos. Cos dikalikan cos itu adalah plus cos kuadrat. Plus cos kuadrat X ya. Selanjutnya, min sin dikalikan cos itu adalah min sin cos. Min sin dikalikan min sin itu adalah plus sin kuadrat. Nah, terus yang bagian bawah adik boleh biarkan saja kayak gini atau mau dijabarkan juga boleh. Kita jabarkan sin kuadrat ditambah 2 kalikan sin kalikan cos, maka plus 2 sin cos. Lalu cos kuadrat ditambah dengan cos kuadrat. Oke, sin cos dikurangi sin cos, ini kita bisa hilangkan. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu adalah 1.
dibagi dengan sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat X itu juga 1. Ditambah 2 sin cos itu sama saja dengan sin 2X. Oke, inilah jawaban untuk poin 2A. Ya, untuk yang 2B ya, ini saya punya HX. Sebenarnya kan untuk cos kuadrat kan boleh kayak gini ya, Dek. Cos X dikali dengan cos X. Nah, ini di bawah ada sin X. Cos dibagi sin itu adalah cot. Boleh ada rubah seperti ini, maka menjadi cot X dikali dengan cos X. Maka nanti bentuknya adalah U kali V. Nah, kalau misalkan kita turunkan H aksen V, maka rumusnya adalah U aksen V plus U V aksen. Kayak gini boleh ya. Maka nanti H aksen X itu adalah turunannya cos, itu adalah min cosec kuadrat. U aksen, ini U aksen ya, ini V-nya. Ditambah dengan U-nya itu cot X. Dikali dengan V aksen. Cos itu turunannya adalah min sin. Maka nanti min cosec kuadrat X dikali dengan cos X plus sama min jadi min. Cot itu sama aja cos per sin ya. Cos X per sin X dikali dengan sin X. Ini boleh hilang. Ya, maka nanti cos X-nya boleh saya lepas, maka bersisa min. Oh, min cos aja ya yang saya lepas ya. Makanya si min. Min cos saya kali dengan ini cosec kuadrat. Lalu sini dijumlah. Dijumlah dengan 1. Min cos X dikalikan cosec kuadrat itu adalah ini. Min cos dikalikan plus 1 itu adalah ini. Ya, inilah hasil akhirnya. Lanjut nomor 3, tentukan f aksen min 3pi. Oke ya, di sini kita punya fx sama dengan tan kuadrat pi ditambah 1/4x ya. Maka nanti f aksen x adalah 2-nya ke depan, 2 tan 2 kurangi 1 adalah 1, nggak usah ditulis. Pi ditambah 1/4x dikali dengan turunannya tan, yaitu sek kuadrat pi plus 1/4x, lalu dikali dengan turunannya pi plus 1/4x, yaitu 1/4. Ini kan nggak bisa diturunkan, 1/4x kita turunkan jadi 1/4. Ini namanya aturan berantai ya. Maka nanti f aksen min 3pi tinggal kita substitusikan aja ya. 2 tan pi ditambah dengan 1/4, x-nya itu adalah min 3pi dikali dengan sek itu seperkos ya. Saya buat kayak gini aja. Cos kuadrat pi ditambah 1/4 dikalikan dengan x-nya itu min 3pi dikali dengan 1/4. Oke, 2 tan, ini berarti kan pi, saya buat di sini aja ya biar nggak kebanyakan tulisan ke bawah. Pi min 3/4pi. Nah, ini kan sama aja min kali plus jadi min. Lah berarti kan 1 dikurangi 3/4 itu adalah 1/4 ya. 1/4pi. 1/4pi itu sama aja 45 derajat deh. Nah, berarti sama saja sih kita masukkan 1/4pi dikali 1 per cos kuadrat 1/4pi ya, itu ya. Ini kan sudah kita olah di sini 1/4pi dikali dengan 1/4. Ya, 2 tan 45 derajat itu adalah 1 dikali dengan 1 per cos 45 derajat itu setengah akar 2 ya, atau akar 2/2 saya kuadratkan. Nah, dikali dengan 1/4. Maka nanti sama dengan 2 dikali 1 per, ini kan akar 2 dikuadratin tuh 2 dikuadratin tuh 4, maka 2/4 atau setengah dikali dengan 1/4. Oke, maka nanti 2 dikali dengan 1 bagi setengah itu adalah 2
dikali dengan 1/4. Jawabannya adalah 1, gitu guys. Oke, semangat ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Turunan fungsi f(x) untuk ini bernilai 0 di x1 dan x2. Jika x-nya itu lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari sama dengan 4 dan x1 lebih besar dari x2, maka tentukan nilainya x1 kuadrat ditambah x2. Oke ya, saya akan buat di sini. Coba ya, f aksen x sama dengan 0. 2 tidak bisa diturunkan, maka nanti sini adalah konstanta, tetap min 2. Sin turunannya itu adalah cos. Cos apa? Cos px per 2. Dikali dengan px per 2 kita turunkan jadi setengah. Ya, ini ya, setengah x diturunkan jadi setengah. Nilainya adalah 0. Oke, min 2. Oh, ini coret saja langsung ya, Dek. Saya akan coret di sini. Nah, kayak gini. Maka nanti negatif cos setengah px sama dengan 0. Inilah f aksennya. Lalu kedua ruas saya kali dengan negatif, maka nanti menjadi cos setengah px sama dengan 0. Ya, kita menggunakan aturan kosinus ya. Di mana aturan kosinus itu seperti ini, maka nanti x sama dengan plus minus a ditambah dengan k dikali 360 derajat. Ini adalah aturan kosinus. Ya, inilah aturannya. Oke ya, kita masukkan di sini cos setengah px sama dengan cos berapa yang 0, yaitu cos 90 derajat. Coret, coret. Lah inilah a-nya. Inilah a-nya. Maka nanti setengah px sama dengan 90 ditambah k kali 360 atau setengah px sama dengan negatif a, negatif 90 ditambah k kali 360. Oke ya, yuk. Masing-masing saya bagi dengan setengah pi ya. Setengah pi itu sama saja 90 derajat. Maka nanti 90 derajat saya bagi dengan 90 derajat ditambah dengan k 360 derajat saya bagi dengan 90 derajat. Maka nanti x sama dengan 1 ditambah k. 360 dibagi dengan 90 itu adalah 4. Nah, inilah persamaan yang pertama. Yuk, kita masukkan jika angka k-nya adalah 0, maka ketemulah x-nya 1. Jika kita masukkan angka k-nya 1, maka kan 4 tambah 1, 5. 5 tidak memenuhi ya. Ya, maka ini HP-nya ada 1. Selanjutnya yang di sini sama aja ya, maka nanti negatif 90 saya bagi dengan setengah pi, yaitu 90 derajat, ditambah dengan k, 360 derajat, dibagi dengan 90 derajat. Maka nanti x sama dengan 1, min 1 ya, ditambah k, dikali 4. Oke? Ya, nilai x-nya adalah, jika masukkan k-nya 0, maka nanti 0 tambah min 1 itu min 1, tidak memenuhi ya. Pada saat k-nya 1, 1 kalikan 4 itu 4, 4 kurangin 1 adalah 3. Memenuhi ya, Dek ya. Mintanya kan 0 sampai 4. Pada saat k-nya 2 tidak memenuhi. Nah, inilah nilai x-nya. X1 lebih besar dari x2, maka x1-nya itu adalah 3, maka x2-nya itu adalah 1. Nah, yang ditanya itu adalah x1 kuadrat ditambah dengan x2. Maka jawabannya 3 kuadrat ditambah dengan 1. Jawabannya adalah 10. Oke, next kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui y sama dengan sin kuadrat 2t, sedangkan x sama dengan sek 4t. Tentukan nilai dari a dy per dx dalam variabel t. dy per dx dalam variabel t itu sama saja dy per dt dibagi dengan dx per dt. Jadi kita turunkan masing-masing ya. Untuk dy per dt itu sama saja turunan dari ini.
Oke, ini turunan berantai ya. Maka 2-nya ke depan, 2 sin 2 dikurangi 1 adalah 1, maka 2 sin 2t. Lalu turunannya sin itu adalah cos 2t. Lalu turunan 2t itu adalah 2. 2 kalikan 2 itu adalah 4 ya. Dua sin cos itu sama aja dengan sin 2a. Ya, ini 2-nya kita biarkan di depan. Lalu di sini sin 2a. 2 kalikan 2 adalah 4t. Nah, a-nya itu 2t. Sin 2a. 2 dikali 2t. Oke, ini adalah dy per dt-nya. Saya masukkan di sini 2 sin 4t dibagi dengan, kita akan mencari dx per dt-nya. Sek itu turunannya adalah sektan ya. Maka nanti sek 4t tan 4t ya, namanya sektan. Lalu 4t saya turunkan menjadi 4. Ya, kita masukkan di sini. Sek itu adalah seperkos ya. Saya buat seperkos. Seperkos 4t, sedangkan tan itu adalah sin per kos. Sin 4t per kos 4t dikali dengan 4. 2 dibagi 4, nanti sini sisa 2. Selanjutnya sin 4t dikali, ini jadi naik ke atas ya, cos kuadrat 4t dibagi dengan sin 4t. Ini 2-nya tetap di bawah, saya taruh sini aja nggak apa-apa. Maka nanti sin 4t nya boleh kita coret. Jawabannya adalah setengah cos kuadrat 4t. Inilah dy per dx nya.